sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Loh Gede Kusuma Dewi, SEMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Nyoman Wulan Trisna Dewi, SEMSC selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Putu Riesti Masdiantini, SEMSI selaku dosen penelaah. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengendalian Internal dalam Aktivitas Pemberian Kredit dengan Penerapan Sanksi Adat Kenorayang pada Masa Pandemi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampuagan. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ayu Gede Kusumasari, NIM 1817051281 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, serta bab 5 penutup. Pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis skripsi ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu masyarakat adat Bali dalam interaksi sosialnya sering terjadi ketegangan sosial karena terjadinya pelanggaran terhadap hukum adat dengan menggunakan sanksi adat. Sanksi adat merupakan suatu tindakan yang diterapkan oleh desa adat dan diberikan oleh masyarakat atau krama yang telah melanggar aturan adat yang berlaku. Hal ini berhubungan pada sistem pengendalian internal yang berasal dari kebiasaan hukum adat atau sanksi adat yang berada dalam masyarakat sekitar. Pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization adalah suatu sistem, struktur, atau proses yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan karyawan di perusahaan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tercapai, termasuk keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemberian kredit pada lembaga perkreditan desa adat biasanya diterapkan dengan menggunakan hukum LPD pada umumnya dan juga sanksi adat. Dengan adanya sanksi adat, maka diperlukannya semacam peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya yang dituangkan ke dalam bentuk awik-awik. Salah satunya yaitu sanksi adat Kenorayang. Pengenaan sanksi adat Kenorayang diterapkan sebagai tindak pengeluaran dari aktivitas desa adat, sehingga mereka yang dikenakan sanksi ini hilang hak dan kewajibannya dalam organisasi desa adat. Sebelum terjadinya pelanggaran adat, perlu dilakukannya perbandingan antara desa adat yang menggunakan sanksi adat. Salah satunya yaitu sanksi adat yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif atau tidak pada desa adat tersebut. Sudah tertera dalam slide, yaitu data perbandingan sanksi adat LPD Kecamatan Tembuku Bangli. Maksud dari peneliti melakukan penelitian ini karena peneliti membandingkan sanksi adat yang masih dilakukan secara efektif pada desa tersebut. Selain itu, peneliti juga membandingkan dari penelitian sebelumnya. LPD Desa Adat Tampuagan dalam menjalankan kegiatan keuangannya tentu saja tidak terhindar dari risiko atau masalah. Salah satu risiko yang dihadapi LPD Desa Adat Tampuagan adalah masyarakat yang tidak bisa membayar kredit sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang sudah ditepati. Kredit yang tidak dibayar akan berpotensi menjadi kredit macet apabila tidak ditangani. Dalam sistem pengendalian internalnya, LPD Desa Adat Tampuagan menerapkan sanksi adat Kenorayang untuk menghindari risiko kredit yang mungkin terjadi. Penerapan sanksi adat Kenorayang dalam mengatasi terjadinya kredit macet adalah dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mampu membayar kredit berupa tindak pengeluaran dari aktivitas desa adat, sehingga mereka yang dikenakan sanksi adat Kenorayang ini hilang hak dan kewajibannya dalam organisasi desa adat. Bagi mereka yang dikenakan sanksi adat di Desa Adat Tampuagan akan tidak dapat menggunakan fasilitas desa adat seperti misalnya
pura kayangan, setra atau kuburan, dan infrastruktur yang dimiliki desa adat. Pemberian sanksi adat ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Dalam sistem pembayaran kredit pada tahun 2019, sanksi diumumkan dalam sangkapan desa adat ketika masyarakat yang bersangkutan tidak membayar. Kemudian, bendahara LPD akan menyebutkan namanya di depan masyarakat lainnya. Hal ini akan menimbulkan rasa malu bagi yang bersangkutan karena urusan pribadinya diketahui oleh orang banyak, apalagi sampai tidak mampu membayar. Dengan adanya nasabah yang dikenakan sanksi kanorayang ini pada tahun 2019 akan berpengaruh terhadap pembayaran kredit karena nasabah merasa takut kehilangan hak dan kewajiban adatnya. Riset ini berfokus pada penerapan sanksi adat kanorayang pada masa pandemi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampoagan dalam memberikan kredit. Bersumber pada latar belakang yang telah dijelaskan, sehingga bisa diidentifikasikan masalah yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampoagan, yaitu terdapat kemungkinan terjadinya kredit macet pada aktivitas pemberian kredit di LPD Desa Adat Tampoagan. Untuk mencegah terjadinya kredit macet, maka diterapkannya sanksi adat kanorayang pada sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Tampoagan. Selanjutnya, bersumber pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam riset ini yaitu bagaimanakah penerapan sanksi adat kanorayang sebagai sistem pengendalian internal dalam aktivitas pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampoagan. Sejalan dengan rumusan masalah, adapun tujuan dari riset ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat kanorayang sebagai sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampoagan. Adapun manfaat dari riset ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Yang dimaksud bisa memberikan informasi mengenai sanksi adat yang ada di Bali, terkhususnya mengenai penerapan sanksi adat kanorayang sebagai cara pada sistem pengendalian internalnya. Yang kedua, manfaat praktis. Yang dimaksud mampu dipergunakan sebagai masukan guna kemajuan Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampoagan, khususnya sistem pengendalian internal dengan penerapan sanksi adat kanorayang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampoagan menjadi lebih efektif. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengertian sistem pengendalian internal adalah sebuah sistem yang dibuat dan dijalankan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan dapat berjalan searah dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, komponen pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling berhubungan. Di antaranya, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Yang ketiga, unsur-unsur pengendalian internal, yaitu struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan mutu karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang keempat, tujuan sistem pengendalian internal, yaitu keandalan laporan keuangan, mendorong efektivitas dan efisiensi operasional, dan ketaatan pada hukum dan peraturan. Yang kelima, kredit macet merupakan keadaan di mana nasabah yang meminjam uang atau kreditur sulit dalam mengembalikan uang yang sudah dipinjam sebelumnya dengan alasan tertentu. Yang keenam, penyelesaian kredit macet umumnya dilaksanakan menggunakan pola diantaranya yaitu subrogasi, penjualan anggunan kredit, lelang hak tanggungan, dan pengadilan negeri. Yang ketujuh, sanksi adat kanorayang merupakan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya yang dituangkan ke dalam bentuk awik-awik sebagai dasar keseimbangan hukum adat pada desa adat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pada penelitian ini adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Darmade 2016 dengan judul
kearifan lokal Padegelahan dalam mewujudkan integrasi akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi Subak. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, proses pengelolaan keuangan melibatkan prejuru Subak. Yang kedua, proses pengelolaan keuangan terbagi internal dan eksternal. Yang ketiga, pertanggungjawabannya dilakukan secara sederhana. Yang keempat, praktik akuntabilitas tidak lepas dari kearifan lokal Padegelahan. Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kartika 2017 dengan judul Sanksi Adat pada Lembaga Perkreditan Desa dalam Kerangka Principical Again Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa penyebab yang ditemukan menjadi penyebab kredit macet di LPD Desa Pekraman, Kecamatan Tembuku, antara lain. Yang pertama, tidak lagi memiliki sumber pendapatan, masalah karakter, pengaruh ekonomi, dan peminjam meninggal dunia dan masyarakat dengan kredit macet. Selanjutnya, adapun penelitian lain yang dijadikan referensi dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widarto 2017, penelitian yang dilakukan oleh Janu Angganiti 2017, penelitian yang dilakukan oleh Sayoni 2017, penelitian yang dilakukan oleh Atmaja 2018, penelitian yang dilakukan oleh Sarifah 2019, penelitian yang dilakukan oleh Pratama 2020, penelitian yang dilakukan oleh Chandra Sari 2021, serta penelitian yang dilakukan oleh Dewi 2021. Adapun model penelitian ini adalah adanya sistem pengendalian pada LPD Desa Adat Tampuagan, serta berkembangnya sanksi adat Kenorayang pada masyarakat sekitar sehingga keduanya disatukan menjadi sebuah sistem pengendalian internal berdasarkan sanksi adat Kenorayang, terutama pada aktivitas pemberian kredit di LPD Desa Adat Tampuagan. Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampuagan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Subjek penelitian ini adalah Iwayan Bane selaku Kepala LPD, Ikomang Dharma Yantika selaku Sekretaris LPD, Niketut Sube selaku Bendahara LPD, masyarakat yang mempunyai kredit serta masyarakat yang terkena sanksi. Serta objek penelitian ini adalah sistem pengendalian internal dengan penerapan sanksi adat Kenorayang pada masa pandemi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampuagan. Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah yang pertama, data primer yaitu hasil wawancara yang berkaitan dengan LPD Desa Adat Tampuagan. Yang kedua, data sekunder yaitu struktur organisasi catatan laporan keuangan pada LPD Desa Adat Tampuagan. Narasumber penelitian ini adalah para pemberi informasi yang mampu menjawab yang akan diajukan oleh peneliti. Keabsahan data penelitian ini adalah kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Selanjutnya, gambaran umum lokasi penelitian LPD Desa Adat Tampuagan berada di Desa Peninjauan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Lebih tepatnya, LPD Desa Adat Tampuagan berada di Banjar Tampuagan. Sebagian besar penduduk Banjar Tampuagan bekerja sebagai petani dan sebagian lagi sebagai peternak serta wirausaha. Dengan banyaknya usaha di Dusun Tampuagan ini memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas untuk penduduk sekitar. Dengan keadaan ekonomi penduduk yang terbilang stabil, maka memungkinkan untuk didirikannya sebuah lembaga keuangan, salah satunya adalah LPD Desa Adat Tampuagan. Selanjutnya, keorganisasian LPD Desa Adat Tampuagan terdiri dari pengurus, pengawas, serta anggota. Pengurus LPD Desa Adat Tampuagan terdiri dari kepala LPD yang bertugas untuk mengkoordinir pengelolaan LPD dan bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD.
Pengurus yang kedua adalah sekretaris LPD yang bertugas untuk menyelenggarakan administrasi umum. Pengurus yang ketiga adalah bendahara LPD yang bertugas untuk melaksanakan transaksi keuangan, dan pengawas LPD yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan serta pemeriksaan terhadap tata kelola LPD. Adapun sumber-sumber pendanaan LPD Desa Adat Tampuagan yaitu yang pertama, tabungan sukarela merupakan tabungan bagi masyarakat umum yang ingin menyimpan dana di LPD Desa Adat Tampuagan dengan setoran awal minimal Rp10.000. Yang kedua, tabungan wajib merupakan tabungan khusus bagi nasabah pinjaman yang dipotong di awal dengan rentangan 1% sampai dengan 3% tergantung besar pinjaman dan surat perjanjian yang disepakati, serta tabungan tidak diberikan jasa bunga dari pihak LPD Desa Adat Tampuagan. Yang ketiga, simpanan berjangka merupakan tabungan yang diberikan jasa per bulan dengan kisaran 6% per tahun. Yang keempat, pinjaman musiman merupakan pinjaman yang dibayar dalam jangka waktu 2 tahun. Yang kelima yaitu pinjaman bulanan merupakan pinjaman yang dibayar dalam jangka waktu 6 bulan. Serta yang terakhir, kredit merupakan kredit yang diberikan kepada calon nasabah LPD Desa Adat Tampuagan tanpa jaminan jika melakukan pengajuan kredit di bawah Rp5 juta. Sebaliknya, jika calon nasabah melakukan pengajuan kredit di atas Rp5 juta, maka diperlukannya jaminan berupa BPKB sepeda motor atau sertifikat tanah, tergantung dengan jumlah pinjaman yang akan dilakukan. Selanjutnya, sistem pengendalian internal pada LPD Desa Adat Tampuagan yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian internal. LPD Desa Adat Tampuagan menggunakan awig-awig menjadi lingkungan pengendaliannya. Sama halnya dengan undang-undang, awig-awig berisikan aturan atau pedoman dalam melaksanakan sesuatu dan sanksi apabila melanggar aturan tersebut. Selain menggunakan awig-awig, LPD menjadi sebuah lingkungan pengendalian. LPD Desa Adat Tampuagan juga menggunakan atau menerapkan sanksi adat kenorayang yang berkembang di masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Dilihat dari keberadaan dan potensi wilayah Kramo atau masyarakat Desa Adat Tampuagan, sebagian besar bekerja sebagai petani, sehingga penghasilan utama masyarakat Desa Adat Tampuagan adalah hasil dari pertanian. Melihat hal tersebut, untuk mencegah terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Tampuagan, maka dibuatkannya sistem kredit di mana pembayaran dilakukan setiap 6 bulan sekali atau musiman sesuai perjanjian awal dengan nasabah. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ialah sebuah kebijakan atau prosedur yang bisa membantu organisasi dalam meyakinkan bahwasanya tugas serta perintah yang diberikan oleh manajemen sudah dijalankan dengan baik. Pada kegiatannya, LPD Desa Adat Tampuagan membentuk dan membuat sebuah struktur organisasi pengurus LPD Desa Adat Tampuagan, yakni Kepala LPD, Sekretaris LPD, Bendahara LPD, dan Badan Pengawas LPD. Yang keempat, yaitu informasi dan komunikasi. Sebagai sebuah organisasi yang menjalankan kegiatan keuangan, LPD Desa Adat Tampuagan tentunya harus mempunyai tingkat kepercayaan besar di masyarakat Desa Adat Tampuagan itu sendiri. Guna meningkatkan kepercayaan tersebut, perlunya akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Tampuagan. Hal ini diwujudkan dengan dibuatkannya pencatatan pada LPD Desa Adat Tampuagan. Yang kelima, pemantauan atau monitoring. Sistem pengawasan pada LPD Desa Adat Tampuagan dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh Ketua Badan Pengawas langsung, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan langsung ditindaklanjuti oleh Ketua Badan Pengawas itu sendiri. Selanjutnya, prosedur penyaluran kredit pada LPD Desa Adat Tampuagan yaitu LPD Desa Adat Tampuagan sebagai sebuah organisasi keuangan, sumber pendapatan utamanya berasal dari penyaluran kredit yang disalurkan ke nasabah. Penyaluran kredit yang dimaksud adalah penyaluran kembali atas simpanan yang diterima dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan dana.
dalam bentuk kredit pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya, penerapan sanksi adat Kanorayang sebagai sistem pengendalian internal dalam aktivitas pemberian kredit pada LPD Desa Adat Tampuagan, yaitu sebagai sistem pengendalian internal, LPD Desa Adat Tampuagan menerapkan aweg-aweg serta sanksi adat sebagai sanksi terhadap masyarakat yang melakukan kredit macet, sehingga sanksi yang diberikan LPD Desa Adat Tampuagan adalah sanksi adat Kanorayang. Sanksi adat Kanorayang merupakan pengenaan hukuman apabila nasabah LPD Desa Adat Tampuagan tidak mampu membayar kredit yang telah diajukan sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Hukuman yang diberikan berupa tindak pengeluaran dari aktivitas desa adat, yaitu tidak dapat menggunakan fasilitas desa adat seperti misalnya pura kahyangan, setra atau kuburan, serta infrastruktur yang dimiliki desa adat seperti wantilan, balai desa, ayahan kulkul, dan lain sebagainya. Sanksi adat Kanorayang juga diterapkan dalam aktivitas pemberian kredit di LPD Desa Adat Tampuagan dengan diperlukannya jaminan berupa BPKB sepeda motor atau sertifikat tanah jika masyarakat melakukan pengajuan kredit di atas 5 juta rupiah. Sebaliknya, jika masyarakat melakukan pengajuan kredit di bawah 5 juta rupiah, maka tidak memerlukan jaminan serta adanya batasan jumlah kredit yang dapat diajukan sebesar 125 juta rupiah. Penerapan sanksi adat Kanorayang sebagai sistem pengendalian internal dalam aktivitas pemberian kredit di LPD Desa Adat Tampuagan bersifat memberatkan masyarakat, sehingga kecil kemungkinan masyarakat tidak membayar kredit tepat waktu. Selanjutnya, pembahasan dari penelitian ini adalah pengenaan sanksi adat Kanorayang jika dikaitkan dengan komponen pengendalian internal yang sudah dicetuskan COSO dengan sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Tampuagan, maka manajemen telah menerapkan komponen tersebut. Adapun penerapannya yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian dengan penerapan segala kegiatan sesuai dengan aweg-aweg serta sanksi adat Kanorayang yang telah ditetapkan di LPD Desa Adat Tampuagan. Yang kedua, penilaian risiko berupa pemilihan setiap 6 bulan sekali sebagai kesepakatan pembayaran kredit. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Adat Tampuagan yang penghasilan utamanya berasal dari sektor pertanian, sehingga diperkirakan setiap 6 bulan sekali hasil pertanian dari masyarakat Desa Adat Tampuagan sudah selesai dipanen dan dijual sehingga dapat membayar kredit di LPD Desa Adat Tampuagan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian berupa adanya pemisahan tugas antar masing-masing pengurus LPD Desa Adat Tampuagan yang sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Yang keempat, informasi dan komunikasi berupa dibuatnya pencatatan pada LPD Desa Adat Tampuagan dengan menggunakan program dalam mencatat dan membuat laporan LPD. Yang kelima, pemantauan atau monitoring pada LPD Desa Adat Tampuagan dilakukan oleh Badan Pengawas LPD yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, dan pengawasan dilakukan tidak menentu tanggalnya tergantung kapan dapat dilaksanakannya. Penerapan sanksi adat Kanorayang di LPD Desa Adat Tampuagan sangat efektif dalam menyelesaikan kredit macet. Hal ini memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian Kartika 2017 yang mengatakan dampak sanksi dan aturan adat yang dirasakan debitur yang kreditnya macet pada LPD Kecamatan Temuku diantaranya yaitu timbulnya rasa malu karena diumumkan sebagai debitur macet dalam pararum desa. Yang kedua, timbulnya ketakutan tidak mendapatkan hak adat berupa penguburan di desa adat setempat karena sanksi kasepakang. Yang ketiga, timbulnya perasaan malu terhadap keluarga yang lain dan ketakutan harta benda yang diambil alih untuk menutupi kreditnya. Pemberian sanksi tersebut juga telah disepakati oleh Krama Desa dari awal berdirinya. Selanjutnya, implikasi dilakukannya penelitian ini adalah dapat mengetahui bahwa aweg-aweg serta sanksi adat Kanorayang yang disusun pada awal berdirinya LPD Desa Adat Tampuagan dapat dijadikan sebagai sebuah sistem pengendalian internal.
Sistem yang disusun berlandaskan awek-awek dan sanksi adat yang berkembang di masyarakat ini telah mampu menjadikan LPD Desa Adat Tampogan terus berkembang dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Adat Tampogan. Namun, walaupun demikian, pembaharuan awek-awek tersebut haruslah tetap dilakukan untuk tetap menjamin sistem tersebut berjalan sesuai dan sejalan dengan tujuan LPD Desa Adat Tampogan. Serta kesimpulan penelitian ini adalah lembaga keuangan dalam menyalurkan kreditnya termasuk LPD Desa Adat Tampogan tidak bisa terlepas dari halnya resiko kredit berupa kredit macet. Untuk mengurangi risiko kredit macet tersebut dapat dilakukan melalui pemberian sanksi kepada debitur apabila mengalami kredit macet. LPD Desa Adat Tampogan menerapkan sanksi adat sebagai pengendalian internal dalam memberikan sanksinya terhadap kredit macet. Sanksi adat yang diberikan kepada debitur yang tidak membayar kewajibannya adalah sanksi adat kanorayang. Sanksi adat kanorayang ini berupa tindak pengeluaran dari aktivitas desa adat sehingga mereka yang dikenakan sanksi ini hilang hak dan kewajibannya dalam organisasi desa adat menjadi bagian dari sebuah sistem pengendalian agar risiko kredit berupa kredit macet dapat dikurangi. Selain sebagai sistem pengendalian internal, sanksi adat kanorayang juga diterapkan dalam aktivitas pemberian kredit LPD Desa Adat Tampogan. Dalam hal ini, debitur yang mengajukan kredit dengan nominal di bawah 5 juta rupiah tidak diperlukannya jaminan. Sebaliknya, jika debitur yang mengajukan kredit dengan nominal di atas 5 juta rupiah, maka diperlukannya jaminan berupa BPKB, sepeda motor, atau sertifikat tanah tergantung dari jumlah pinjaman yang diajukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.